Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Bahar, serta habaib-habaib lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para asatiz dan asatizat, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pemerintah, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, ini malam sama-sama kita bisa berkumpul di sini, bisa melangkahkan kaki kita ke sini disertai dengan niat yang baik, tatapan muka yang baik, sorot mata yang baik, sakwa sangka yang baik. Mudah-mudahan semuanya itu dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal soleh itu bisa menjadi wasilah akan kesusahan yang sedang kita alami, biar diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah dimudahkan, yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita yang sakit, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, tetangga kita, besan kita, semua yang sedang sakit, mudah-mudahan datangnya kita di sini dengan niat yang baik jadi wasilah untuk kesembuhan yang sakit. Dan mudah-mudahan yang paling penting, kumpulnya kita di sini semoga menjadi wasilah berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, ini banyak yang sedang merayakan malam Natal. Kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara Pancasila yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 45 harus menghargai, tidak boleh bikin kisruh, tidak boleh mengganggu mereka, seperti mereka tidak mengganggu kita saat ngaji. Jadi kita harus junjung tinggi 4 pilar itu, jaga ketentraman, jaga kedamaian negeri kita. Mudah-mudahan semuanya umat Islam yang sedang berada di mana saja pada saat-saat hari raya, mereka di luar Islam tidak mengganggu, tidak bikin rusuh, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, dan untuk pengucapannya tetap dihukumi haram. Toleransi boleh saja, tapi jangan mengucapkan selamat hari raya Natal. Tapi kalau mengucapkan selamat hari lahirnya Isa bin Maryam boleh, karena Isa bin Maryam adalah nabi di antara jajaran 25 nabi yang wajib kita ketahui dan wajib kita yakini kenabian dan kerasulannya. Tapi kalau sudah mengucapkan, saya ucapkan selamat Natal, itu hanya untuk orang-orang di luar Islam, tetap haram. Tapi mengucapkan selamat hari lahirnya Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam itu boleh saja ya, karena Isa juga dilahirkan, dan Isa bukan Tuhan tapi Nabi dan Rasul yang sampai sekarang belum mati, diangkat oleh Allah. Nah, itu nanti diturunkan pada akhir zaman. Itu sekedar peringatan, pengumuman atau tanbih buat kita agar kita tetap menjaga keutuhan NKRI ini. Sebagai umat Islam harus mencontohkan, tetapi jangan berlebihan, toleransinya nggak boleh. Tetap akidah lebih mahal dari semuanya. Para jamaah sekalian, kemarin kita membahas tentang tipu daya dan godaan setan, betul kan? Belum habis. Setan ini pinter, setan ini jagoan sakti mandraguna. Iblis itu bersama rombongannya sakti.
Jadi kalau ada orang baru punya ilmu dikit udah ngagul, kalah sama iblis. Kata ulama, laulal ilmu bila adabin syarafun kana iblisun asyrafa. Kalau ilmu tanpa adab itu bisa menjadikan seorang mulia, maka sungguh iblislah yang lebih mulia. Kenapa? Iblis jagoan. Jangankan nipu manusia, malaikat bisa ditipu sama iblis. Betul kan? Kita ngomong sampai sember, takut sama neraka, cari sorga, cari jalan sorga. Sampai gini hari nyium bau sorga belum pernah, betul kan? Belum pernah. Tapi iblis keluar masuk sorga, nyemplung ke neraka biasa, godain malaikat biasa. Jadi kalau ada orang dukun-dukun baru bisa neropong yang ada dari sini, neropong di sini, terus neropong yang ada di Jawa, terus dia bisa, itu masih kalah sama iblis, masih kalah. Begitu aja. Yang penting takaran umat manusia ketika bicara ilmu adalah bagaimana akhlaknya, bagaimana moralnya, bagaimana budi pekertinya. Bukan soal saktinya, bukan soal jago bicaranya, bukan soal lihai diplomasinya, bukan soal pandai enak ceramahnya, tapi bagaimana akhlaknya. Ini iblis jagoan kalau soal ilmu, tapi soal akhlak iblis nggak mampu. Iblis nggak kurang apa-apa, cuman kurang ngajar doangan iblis itu. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam atas perintah Allah, iblis aba wastakbara, dia menolak. Jadi kalau bicara ilmu sakti, iblis sakti. Kalau bicara ilmu jago ngomong, iblis jago ngomong. Kalau soal masalah ketemu ulama-ulama, iblis bukan hanya sekedar ketemu wali-wali, tapi nabi-nabi ditemui oleh iblis. Ditemui. Bukan cuman ketemu dengan manusia, tapi malaikat ditemui sama iblis. Nggak kurang apa-apa secara logika, tetapi satu, cuman kurang ngajar doangan iblis itu. Disuruh sujud tidak patuh kepada Allah, berarti itu sudah sombong, dan sombong itu menandakan seorang tidak punya akhlak. Lalu iblis dikutuk oleh Allah dan dia janji memang untuk goda manusia, dan kita diperintahkan untuk ngangkat musuh sejati kepada iblis. Jadi kalau kemarin saya katakan lawannya ustadz adalah ustadz, itu jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, ketua sama panitia berantem lagi muludan, jangan sampai. Kenapa? Karena musuh kita yang diperintahkan oleh Allah suruh angkat musuh cuman belis doangan, cuman iblis. Saudara, jangan bermusuh, kan jelas. Kalau soal dia bermusuh sama kita, biarin. Yang penting kita jangan ngangkat dia musuh. Dimusuhin wajar, manusia, asal kita jangan bermusuh. Mertua berantem sama mantu ngangkat musuh sama mertua, anaknya dicemplakin terus. Ini dia, jangan sampai bahwa musuh kita sejati adalah iblis. Iblis atas perintah Allah, dan ini adalah wajib. Kata Allah, fattakhidhu aduwa. Angkat iblis itu sebagai musuh kalian, musuh yang sejati, aduwwum mubin, musuh yang nyata, bukan musuh dalam perang dingin, bukan musuh dalam selimut, tapi musuh yang nyata, iblis itu. Jadi nggak usah susah-susah. Maka kita harus tahu gerak-gerik iblis. Saya insya Allah sedang bikin buku, judulnya Mengawasi Gerak-gerik Setan. Mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikit lagi selesai. Nanti beli sendiri di Gramedia, begitu.
Lalu kita kemarin sudah diangkat, sudah diambulin sama iblis tentang jadi ulama begini, akhirnya nuntut ilmu karena pengen jadi ulama. Sekarang ada lagi teori iblis. Apa itu? Di sini kita terusin pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi sholihin fi daraini amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yulhika, halaman 6, ayyaj'aluka syaitan ghafilan an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Di sini kata Imamul Ghazali, wa yulhika, dan iblis akan menggelapkan ingatan kamu. Lalu dikomentari oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ayyaj'aluka syaitan ghafilan. Syaitan membuat kita lupa. Membuat kita lupa. Syaitan membuat kita lalai, membuat kita lupa. Lupa dari apa? An qauli sallallahu alaihi wasallam, dari peringatan baginda Rasul kepada kita dalam menyoal ilmu, yang mana baginda Rasul sudah bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Nabi, barang siapa, saya kurang cocok kalau diartikan barang siapa, emang barang apaan? Siapa orang, begitu aja udah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdaz minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, siapa orang yang tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah wawasannya, tambah pengertiannya. Man izdada ilman, barang siapa kurang cocok, maka diartikan yang enak adalah siapa orang yang tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah demen ngajinya, tambah rajin baca kitabnya, walam yazdad hudan, tapi tidak tambah hidayahnya, tidak tambah kebenarannya. Ilmunya nambah tapi bukan makin benar. Ilmunya nambah, ngaji kemana-mana, siang, pagi, sore, malam. Di daerahnya ngaji, keluar yang jauh berangkat. Tapi bukan makin benar ibadahnya, bukan makin khusyuk ibadahnya, bukan makin baik sama orang, bukan makin ajar sama orang. Itu muka pada irit, bat muka itu kagak ada senyum-senyumnya sama orang. Maka bagaimana menurut Nabi? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka tidak akan ia tambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kejauhan semata. Bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah rajin ngajinya, walam yazdad hudan, dan bukan makin benar, bukan makin meningkat benernya, bukan makin rajin ibadahnya, sholat subuhnya tetap kodok juga, walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan.
maka bukan semakin dekat dia kepada Allah, tetapi dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Sekarang banyak contohnya, nggak perlu kita rinci. Ini hadis nyata berangkat daripada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis bisa Anda lihat bahwa ini pernah dikeluarkan juga oleh Imam Dailami di dalam kitab Al-Firdaus pada nomor hadis 5887 di kitab Al-Firdaus. Itu dikeluarkan oleh Imam Dailami dari mengambil sanad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi lafadznya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan berbentuk manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila bu'dan, tetapi Sayyidina Ali meriwayatkan ini hadis dalam bentuk lafaz manizdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Ini Sayyidina Ali, lafadznya Sayyidina Ali. Perlu kita catat dan perlu kita ketahui bahwa hadis itu banyak lafadznya. Manizdada ilman, kata Sayyidina Ali, berangkat mengambil sanad dari Sayyidina Ali, dikeluarkan oleh Imam Dailami di dalam kitab Al-Firdaus pada nomor hadis 5882. Silakan Anda koreksi sendiri dalam kitabnya. Sayyidina Ali berkata bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di sana dikatakan manizdada ilman walam yazdaz fid dunya zuhdan, lam yazdad fid dunya zuhdan, lam yazdad minallahi azza wa jalla illa bu'dan. Sayyidina Ali dalam versinya, redaksinya itu mengatakan siapa orang yang tambah ilmunya tapi bukan semakin meningkat zuhudnya terhadap dunia. Semakin tinggi ilmunya semakin serakah kepada dunia. Semakin banyak dia ngaji tapi semakin rakus kemaruk kepada dunia. Undangan kemana-mana yang dia cari fulus, jabatan, kehormatan, berkat yang dia cari. Lam yazdad fid dunya zuhdan, tidak semakin zuhud tapi semakin pelit, semakin serakah, semakin toma terhadap dunianya. Allah. Kiai dia, ustadz dia, benar kiainya, santrinya di bawah beduk kelaparan, sementara di meja makannya makanan masih banyak. Saya pernah protes dengan seorang kiai ketika saya bertamu, luar biasa, makanan di dapurnya begitu banyak, paha ayam apa segala macam, ulama ini. Tetapi ketika saya tengah malam berangkat ke masjid, di situ ada di bawah beduk seorang santri yang tidak bisa tidur. Kenapa? Lapar, kagak dapat kiriman, belum dapat kiriman dari bapaknya, belum dapat wesel dari orang tuanya, mau ngutang tidak boleh, apa segala macam. Saya protes kepada kiai, makanan lebih bagus buat Anda basi ketimbang Anda kasih santri Anda. Bagaimana Anda memimpin semua negara ini menjadi baik, tapi sementara santri Anda yang cuma jaraknya berapa meter saja Anda sudah tidak bisa tahu lagi. Ini contohnya dari hadis Nabi, manizdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Sekarang kita prihatin banyak ustadz, kiai, muallim yang kemaruk terhadap dunia. Makanan lebih rela dia basi ketimbang dikasihkan santri. Lebih senang makanan itu buluk ketimbang dimakan tamu-tamunya.
Jadi kita jadi santri, jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi apapun, tolong belajar kita zuhud terhadap dunia, minimal yang kita miliki, makanan, apa yang kita masak kasih kepada santri. Insya Allah kita masuk dalam kategori minas sholihin, karena ini ada ancaman baginda Rasul, man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Punya mobil, punya rumah, apa saja dia punya, tapi kemaruk terus dia cari harta dengan ilmunya, terus dia serakah, bahkan kadang rela berebut warisan, main bunuh-bunuhan antara ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, wirid sana, cari air, berebut warisan. Kadang-kadang kita pernah juga kita alami di tengah-tengah Jabodetabek ini, sampai musola dibelah dua, adiknya sama abangnya, padahal itu wakaf daripada bapaknya yang sudah almarhum. Akhirnya dijadikan kontrakan itu musola. Ini dilupakan oleh syaitan hadis ini. Hati-hati, ini ancaman, dan ini ditunggu oleh baginda Rasul. Nanti dilihat akhir zaman bahwa banyak orang alim, banyak yang doyan ngaji, banyak yang pinter ngaji, tapi semakin kemaruk terhadap dunianya, semakin rakus dia terhadap dunianya. Warisan yang dia rebutkan pada dalam Al-Quran, wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jam. Semakin banyak kita makan warisan, semakin berkhianat kita kepada orang tua kita. Hati-hati, banyak ustadz, banyak ulama yang tergelincir, banyak orang yang sudah ngaji tergelincir dalam hal dunia ini. Jadi kita digelincirkan oleh syaitan, digelapkan ingatan kita, mata kita, sadar kita oleh syaitan, bahwa Nabi pernah bersabda seperti ini, kalau kamu tambah ilmu, tambah dekatlah kamu, tambah baguslah kamu, kata Nabi. Tapi syaitan berusaha bikin kita lupa. Kudu ingat, tancapkan di dalam hati kita ini hadis bahwa manis dada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak meningkat zuhudnya kepada dunia, malah makin dia serakah, malah makin dia kemaruk tomak kepada dunia, maka lam yazdad minallahi azza wa jalla illa bu'dan, maka tidak akan pernah dia mentambah di hadapan Allah kecuali kejauhannya saja. Cuma tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dekat. Orang begini jangankan dia disuruh doa, disuruh nyumpain aja kagak manjur, apalagi doanya. Sumpahnya kagak manjur, kagak ada kualatnya sama orang begini. Walaupun dia kesohor ulama, sorbannya segede ban Vespa, dia punya udang-udang, kalau kerakus kepada dunia tidak akan pernah dia dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, wa yulhika ayyaj'aluka syaitan ghafilan. Syaitan menjadikan kita orang yang lupa, yang lalai an qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini dikeluarkan oleh Imam Dailami di dalam kitab Al-Firdaus pada nomor hadis 5887 atau 5887, betul. Di situ jelas dikatakan, bahkan ada sigot lain, ada redaksi lain yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga ada tambahan oleh Imam Sakhawi. Imam Sakhawi di dalam kitabnya Kashful Khafa, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Ajaluni. Kita bisa baca nomor hadisnya dalam kitab Kashful Khafa itu 2403 nomor hadis itu.
Di situ dikatakan oleh Imam Sakhawi dalam lafadznya, summazdada lidunya hubban, summazdada lidunya hubban, izdada minallahi ghadban. Di situ dikatakan lagi oleh Imam Sakhawi di dalam kitabnya Kashful Khafa, Anda bisa baca sendiri. Di dalam kitabnya Kashful Khafa, nomor hadisnya 2403. Nah, nomor hadisnya silakan nanti kita datang ke perpustakaan Islam. Di situ ada kitab Kashful Khafa. Imam Al-Ajlun meriwayatkan juga ini hadis dan juga dikomentari dengan lafaz sigotnya Imam Sakhawi. Di situ dikatakan summazdada lidunya hubban, summazdada lidunya hubban izdada minallahi ghadban. Siapa yang tambah ilmunya tetapi semakin tambah cintanya kepada dunia, bukan makin coba bagaimana mentasarrufkan harta dunianya untuk perjuangan agama, tapi dia kungkung, pelitnya makin jadi. Buntut gasirnya semeter sudah. Maka izdada minallahi ghadban. Tidak akan pernah dia tambah dari Allah kecuali murkanya Allah saja yang tambah kepada dia. Hati-hati, banyak sekarang cendekiawan, intelektual, ustadz mubalek ketika ceramah kalau nggak 10 juta kagak datang, kalau kagak berkat gede kagak datang. Hati-hati, hati-hati. Ini jelas kita semua dikelabui, digelapkan kita punya mata, digelapkan kita punya kesadaran, digelapkan kita punya ingatan bahwa kita pernah ngaji ini. Nanti syaitan bakal gencar bisikin kita, syaitan bakal gencar menyerang kita, bahwa Nabi pernah bersabda, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sayyidina Ali mengatakan lam yazdad minallah atau lidunya zuhdan. Bahkan ada lagi man izdada lidunya hubban lam yazdad minallahi laghadban. Tidak akan pernah dia tambah kepada Allah kecuali jauhnya, kecuali murka Allah saja yang tambah kepada dia. Semakin jauh kita dari Allah, padahal masyarakat menyangka dia adalah orang yang dekat kepada Allah. Dari mana nyangkanya? Dari pakaiannya, dari sorbannya, dari qaul-qaul yang dia bahasnya, dari ceramahnya, dari kefasihannya, dari rajinnya dia ke masjid. Tetapi walaupun dia jadi dedengkot masjid sekalipun, tidak semakin dekat dia kepada Allah, tapi semakin jauh, dan Allah akan menambah kemurkaan untuk orang tersebut. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini kita diperingatkan oleh Imamul Ghazali, dan Imam Ghazali juga membawakan ini hadis seperti ini. Anda bisa lihat di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, sarah daripada Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 123, atau di dalam Ittihafus Sada sarah Ihya juz 8 halaman 447. Anda silakan baca di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, sarah daripada Ihya Ulumuddin. Dan juga ini hadis tertera di dalam kitab Durarul Muntashirah. Di dalam kitab Durarul Muntashirah juga jelas dikatakan, di situ dipaparkan pada halaman 145. Dan juga di dalam kitab Mukhtasar Al-Maqasidil Hasanah. Di situ ada juga ini referensi, perlu untuk Anda baca sendiri dan meluas-luas pengetahuan Anda. Silakan baca di dalam kitab Mukhtasar Al-Maqasidil Hasanah pada halaman 993. Di situ tertera hadis ini, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini hadis maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau tambah ilmu kita,
tambah wawasan kita, tambah kepahaman kita dengan masalah agama, semakin rajin kita ngaji, jauh dekat kita datang, malam, siang, pagi, sore kita kejar, seharusnya bertambah benernya kita. Yang tadinya sholatnya males tambah meningkat, yang tadinya sholat hajatnya kurang, sholat taubatnya kurang, semakin giat sholat taubatnya. Yang tadinya tahajudnya tidak pernah tahajud walau 2 rakaat, yang sudah 2 rakaat tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Ini maksudnya hadis itu. Yang tadinya nggak pernah ajar kepada orang, sapa orang, tatap ramah orang, kun basasin, innallaha yuhibbul basasin. Jangan cemberut, jangan merengut kepada orang lain. Kita kalau cemberut rezeki seret, itu karena muka kita terlalu irit untuk tersenyum tidak mau. Nah, yang ajar, walaupun Anda seorang ustadz, walaupun Anda seorang ulama, walaupun Anda seorang tokoh, ajar muka, ajar muka, ajar muka. Maksudnya nih hadis begitu. Maksudnya nih hadis, jangan lantas jadi ustadz makin sombong, jangan lantas jadi tokoh semakin sombong, baru pulang haji udah nggak mau nanya kepada orang. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dipanggil tuan haji. Banyak. Haji itu rukun Islam yang terakhir kalau mampu. Yang penting sholat. Kalau emang haji harus dipamerkan, besok sekalian sholat, puasa, zakat, haji, singkat semuanya. Kan begitu, bawa di depan nama kita di KTP. Nah, jangan hajinya doang yang dibawa. Kalau memang haji menjadi tandangan nama kita, tidak perlu kita pamer-pamer, kudu meningkat. Meningkat hidayahnya, semakin tambah ilmunya, semakin bagus akhlaknya. Karena yang namanya orang punya ilmu, ya Allah, asyrahun nasi sadran, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'adnya. Termasuk ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa meluaskan dada kita, hati kita, lapang dada. Jadi orang yang punya ilmu asyrahun nasi sadran wa awsa'ahum quluban wa ahsanuhum akhlaqan wa atyabuhum aishan. Ini kata Imam Ibnu Jauziyah. Semakin bagus dia punya ilmu, maka semakin lapang dia punya dada. Semakin bagus, semakin legowo dia kepada orang lain. Asyrahun nasi sadran. Manusia yang berilmu itu manusia yang paling lapang dadanya. Bukan semakin angkuh, bukan semakin sombong. Bahkan kadang-kadang kita prihatin di kampung kita, kalau sudah jadi mu'alim tidak boleh digantikan sebelum dia mati, begitu kan? Nah, padahal guru yang paling baik, yang paling bijaksana, guru yang paling sukses adalah guru yang bisa menjadikan muridnya sebagai guru. Guru bisa menciptakan murid menjadi guru. Ini guru yang hebat. Kiai yang hebat adalah kiai yang bisa menjadikan muridnya menjadi kiai. Bagaimana caranya? Tampilkan yang muda-muda. Jangan suka marah kalau doa diserobot anak muda. Kalau perlu tawarin anak muda doa. Kalau perlu suruh anak muda mimpin. Hebat itu namanya. Orang yang berilmu asyrahun nasi sadran, lebih luas dia punya dada. Wa awsa'ahum quluban, dan dia punya hati lega. Dia punya hati mau menerima saran, mau menerima kritikan, mau menerima menyikapi bijaksana di dalam masalah teguran apapun. Enggak gampang cegukan, kagak gampang tersinggung, kagak gampang emosian. Wa awsa'ahum quluban, dia punya hati luas, tidak fanatik buta. Jadi kita orang yang sudah ngaji kudu lapang dada,
kudu luas hati kita. Wa ahsanuhum akhlaqan. Kata Imam Ibnu Jauziyah, jelas orang yang berilmu itu akhlaknya begitu bagus. Ini orang yang berilmu. Tidak ada orang berilmu ngadu domba, nggak ada gibah ngerumpi, tidak ada manas-manasin orang, mitnah orang, kagak ada. Apalagi pengen diciumin tangannya terus, nggak ada. Orang yang berilmu, saya teringat oleh guru saya Buya Dimyati Banten. Ya Allah, orang yang super tawadu, orang yang luar biasa perhatian kasih sayangnya kepada murid-muridnya. Kita sulit meniru beliau, tetapi beliau dengan pelan-pelan mengajarkan kepada murid-muridnya dengan ramah tamah. Padahal kalau beliau mau ceramah, sedunia akan mengundang beliau. Tidak ada yang tidak kenal beliau, hatta di Yaman, wa hatta di Saudi, hatta di mana. Nabi Abu Yadimyati radhiyallahu taala anhu wardahu selalu memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Padahal beliau masyhur minas salihin, masyhur dengan sebutan wali, tetapi beliau sekutu, tidak main politik, tidak tergiur oleh hal apapun. Bahkan beliau mensupport anak-anak muda yang hendak mengamalkan ilmunya, silakan. Anda yang ingin menyiarkan agama silakan, Anda yang ingin berdakwah silakan, tapi dakwah dengan baik, jangan lupa zikir kepada Allah. Itu pesan beliau luar biasa. Kita rindu kepada ulama-ulama yang seperti ini. Kita rindu kepada ulama-ulama. Sekarang jarang kita temukan ulama yang seperti itu. Yang ada selalu menanyakan hal-hal politik di daerah kita. Yang ada selalu menanyakan proyek semuanya. Tidak ada yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Tidak ada yang mensupport kita. Mudah-mudahan dari sini akan terlahir orang-orang yang bersifat seperti Abu Yadimyati Banten. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu lapang dada, hati kita bersih daripada sakwa sangka yang buruk kepada orang, bersih daripada sifat hasud, karena hasud tidak ada obatnya sampai kiamat. Penyakit hasud nggak ada obatnya sampai kiamat. Jangan sampai ada dalam hati kita, minta kepada Allah jangan sampai ada iri dengki dalam hati kita. Kalau orang punya penyakit ria, ketika dia berkarya saja, ketika ia beramal saja, ketika ia tidak beramal, ria itu tidak akan pernah ada nyangkut dalam dirinya. Kalau dia sombong-sombong selama masih ada yang disombongkan, masih ada obatnya. Tapi kalau iri dengki sampai tidur ke bawah-bawah dengki itu, sampai mimpi dengki juga masih. Hati-hati, hasud, iri dengki tidak ada obatnya. Ya, jauhkan dulu, kata Abu Yadimyati dulu, dari sifat-sifat iri di dalam hati kita kepada siapapun. Mudah-mudahan timbul jadi orang yang berakhlak baik, yang berakhlak bagus. Wa atyabuhum aishan, dan orang yang berilmu itu semakin bagus dia punya kehidupannya. Tidak mau tidur terus. Banyak orang berilmu kerja nggak mau, harapannya cuman amplop, harapannya cuman itu aja. Wa ulama'uhum yauma idzin fi amplopihim wa bi berkatihim wa fi udeng-udengim. Sekarang ulama modelnya kayak begitu. Tetapi dia berupaya hidupnya yang baik. Wajar seperti hidupnya umat manusia kebanyakan. Waktunya dia usaha, tetap usaha. Kadang-kadang kita usaha diledekin juga, emang serba salah jadi ustadz. Saya usaha udah bertahun-tahun tetap aja, wah dia mah diam aja juga dapat duit begitu. Padahal kita usaha, ngapain pakai repot-repot usaha? Padahal yang namanya siapapun manusianya, mau habib, mau kiai, mau ustadz, mau siapapun dia, tetap harus baik hidupnya, normal. Usaha untuk mencari nafkah buat anak dan istri dengan halal yang baik, bukan dari berharap kepada orang lain, bukan berharap didatangkan orang lain, bukan berharap diberi oleh orang lain, bukan. Harus usaha.
Banyak tantangan para asatid ngeluh kepada saya, aduh bingung Ustaz mau usaha tapi kita diledekin mulu. Usaha salah, enggak usaha salah. Enggak usaha punya, padahal dia nggak tahu kita usaha, dibilang punya tuyul. Nih, ngapain dia tidur pagi, malamnya begadang terima tamu. Paling gue merayat tuyul tuh, nasib Ustadz punya dipitnah, kagak punya dikatain, begitu dah. Makanya kita jadi Ustadz kudu betul-betul hidup kita, hidup yang aisyan, yang betul-betul atyabuhum, yang tayyib, yang bagus, yang baik, yang normal. Insya Allah dengan begitu akan menjadi baik. Dan ini jangan sampai kita tertipu oleh setan, bahwa setan, kata Imam Ghazali, wayulhik, setan melupakan, melalaikan kita, menggelapkan ingatan kita daripada qaul atau sabda baginda Rasul SAW yang berbunyi manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kita harus pegang ini hadis, jangan sampai setan itu menipu kita lagi, menggelapkan hadis ini dari ingatan kita. Setiap kita mau melangkah kudu ingat bahwa baginda Rasul SAW pernah bersabda manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya bagaimana? Setiap kita mau bekerja apapun, koreksi hukumnya, apakah ini dibenarkan oleh Allah atau tidak, apakah ini bagus atau tidak, apakah ini maslahat manfaat untuk saya, anak, istri dan semua orang. Di situ maksudnya hudan di sini adalah petunjuk, bukan seenak waduknya kita punya kerjaan, bukan seenak waduknya kita punya gerak, punya bicara, tetapi kudu jelas-jelas kita paham maksudnya begitu. Semakin tambah ilmu kita, semakin hati-hati, semakin bagus, semakin wara, semakin ihtiyat, semakin menjaga muruah kita. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Agar gimana? Agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena motivasi kita ngaji, motivasi kita mencari ilmu, motivasi kita memahami agama dan diperintahkan untuk memahami agama adalah agar kita menjalin kedekatan dan kemesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah diancam jauh oleh Allah, oleh baginda Rasul, bahkan dikatakan semakin tambah jauhnya, Allah, mau kemana lagi kita mengadu, mau kemana lagi kita berlindung, mau kemana lagi kita akan membicarakan hal-hal kita yang mungkin kepada orang lain kita bicarakan akan menjadi aib, tapi hanya kepada Allah kita bicarakan itu tidak akan menjadi aib, bahkan menjadi mulia buat kita. Saat kita istighfari dosa kita, saat kita istighfari salah kita, saat kita keluhkan apa hajat kita, mungkin hajat kita kalau kita keluhkan kepada manusia, kita dibilang menjadi manusia yang sombong. Manusia yang lain kita ajak bicara teman kita bisa mengatakan ablagu lu, apa lu belum waktunya. Tapi begitu kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah Allah menampik permintaan kita. Enggak pernah Allah mengatakan kepada kita ablagu lu, hamba gua enggak usah macam-macam, enggak pernah. Tapi Allah selalu memperkenankan permintaan hambanya. Maka lebih baik kita mengeluh kepada Allah. Dan sekali kita mengeluh kepada manusia akan menambah beban kita, beban malu, beban dicengin, beban dikatain, beban diejek, beban dipatahkan semangat kita. Mendingan kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu motivasi kita ngaji. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kita, buat anak kita, buat istri kita, buat semua keturunan kita. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu dalam gerak kita disertai oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ditambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mati husnul khatimah. Al-Fatihah.